Oke, Oke, Pretel selamat malam Bang. Siap. Izin Bang, saya Desongkares. pakai baju dulu. Siap. Ya, Pretel Bentar Bang, saya Muslim izin pakai bang. baju bentar. Kalau Alhamdulillah Muslim, Muslim Bang. Muslim. Ya silakan, silakan. Ya silakan, silakan. Ya silakan, silakan. Ini ada banyak akun-akun naik, tapi namanya itu nama-nama banyak nggak jelas gitu loh teman-teman. Halo Bang, selamat malam. Iya, selamat malam Bang Pretel. Oh, Muslim ya bang ya. Alhamdulillah Muslim Bang. Muslim ya, silakan bang. Apa yang mau anda sampaikan bang? Silakan. kenapa? Bang, saya izin bertanya, di mana konten-kontennya Abang ini selama ini selalu bersifat kontra dengan agama Muslim, gitu Bang. Ya. Banyak pertanyaan saya ya Bang, sejujurnya saya belum paham tentang agama. Tetapi saya pengen yang namanya belajar tentang agama juga. Nah, Oke. ya dari pribadi saya Bang, Mm-mm. gimana ya? Saya dulu itu sekolahnya SMA Katolik, tapi saya agama Muslim. Oke. Siapa Bang? Nah, di mana saya itu menghargai beberapa perbedaan yang dimiliki oleh Muslim maupun Katolik ataupun Kristen gitu. Hmm. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Pertanyaannya apa? Saya nggak bingung. Anda cuma menginformasikan. Saya dulu Oke, sekolah Katolik Bang, begini-begini. saya Oh, izin terus bertanya terus Bang. apa yang mau saya jawab? Saya mau jawab Oke apa Bang, siap, gitu? siap. Hmm. Ya Bang, siap-siap. Saya izin bertanya Bang ya. Apa itu? Ya. Nah, bentar saya kamerain. Nah, Bang, di mana kenapa terdapat perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang? Yang di mana dulu itu bunyinya itu dalam nama Bapa dan sekarang atas nama Bapa, Bang. Itu pertanyaan saya, Bang. Dalam nama Bapa atas nama Bapa. Sama Ya, aja itu, Bang. ya tetapi memiliki dua kata yang di mana terdapat perbedaan, Bang. Kata dalam dan atas. Iya, karena itu terjemahan, Bang. Kalau terjemahan itu memang seperti itu, tapi kalau dalam bahasa aslinya itu sama. Oh ya, Bang, Tapi kalau ini lagi ada seperti itu, gini Bang, ya. kalau seperti itu nanti temanya jadi membahas agama Kristen. Sedangkan Anda ini kan seorang Muslim. Ya, ya, ya. Nah, kalau memang diskusinya formatnya itu diskusi Islam dan Kristen, seharusnya pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaan itu begini. Kalau di Kristen itu memanggil yang bertahta di surga sana dengan kata-kata Bapa. Kalau di Islam tidak boleh memanggil yang bertahta di surga sana dengan Bapa, betul? Betul, betul, betul. Nah, itu yang lebih enak kita bahas begitu karena ada hubungannya gitu loh. Iya Hubungan kan? Betul kausalitas nggak? gitu. Betul, Betul betul, nggak? betul. Iya. Betul, Bang, betul, betul. Nah, kenapa? Kenapa orang Islam tidak pernah memanggil Tuhannya dengan kata-kata Bapa? Mm-mm. Sedangkan orang Kristen memanggil Tuhannya dengan kata-kata Bapa. Kan itu lebih enak diskusinya, betul nggak? Betul, betul, betul. Nah, Nah, Bang, sepengetahuan saya izin Bang nyambung. Di mana silakan. kami itu ada Islam yang saya pelajari, Bang, itu tidak pernah menggunakan kata Bapa, di mana menggunakan kata Allah. Allah itu nama nggak? Eh, ya nama memberikan kepada yang Maha Kuasa. Ya, bayangkan Bang, kalau saya rasa di seluruh peradaban di muka bumi Bang ya, mau peradaban timur, mau peradaban barat, utara, selatan, itu kayaknya memanggil nama seseorang, apalagi dia itu memiliki jabatan tinggi, dipanggil namanya itu nggak sopan. Coba Anda pernah nggak panggil nama bapakmu dengan namanya? Misalnya nama bapakmu Budi. Budi. Halo Budi. Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Nah, cuman agama Islam yang manggil Tuhannya panggil namanya. Nah, sedangkan manusia saja manggil orang tua saja itu nggak berani manggil namanya. Makanya saya bilang kalian ini yang manggil Tuhannya, makanya kalian ini kurang ajar. Oh kan?
Nggak percaya dia bilang. Lu gimana? Belum. Hmm, hmm. Nah, di mana kata Allah itu penyematan bang kepada yang maha kuasa. Nah, Iya, tetapi tidak, kan namanya itu kan ya, sopan nggak yang memanggil sesuatu atau seseorang itu dengan namanya langsung, di mana orang tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih tua, lebih berumur. Nggak sopan nah kan? bang gini, ya nggak sopan bang. Nah bang, Iya, saya coba izin Anda kembali. panggil Pak Presiden, Prabowo gitu, coba panggil gitu. Itu nggak sopan, apalagi terhadap Tuhan semesta alam. Anda panggil namanya. Nah, kalau Kristen itu memanggil dia dengan panggilan Bapa. Bapa kami yang di surga gitu. Karena apa? Karena hubungan antara dia dengan manusia itu adalah anak-anaknya. Anak-anak di sini bukan berarti itu anak-anak biologis. Bukan berarti bahwa bapak itu kawin begitu kan. Ada istrinya Iya, terus ngelahirin, bukan begitu. Tetapi dalam hubungan antara satu dengan yang lain itu seperti bapak dan anak. Makanya saya tanya, enggak, abang ini bapak, seorang bapak atau enggak? Punya anak enggak? bukan saya Oh, masih masih single ya? anak-anak. Masih single ya? Ya, Oke. masih. Oke, bagaimana hubungan antara bapak dan anak? Secara naluriah ya, bapak itu pasti melindungi anak, mengayomi anak, sayang sama anak, ya kan? Tidak mau anaknya terluka atau tersakiti. Itu sudah naluriah, betul nggak? Betul. Iya. Nah, seperti itulah bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, di dalam agama Islam dilarang manggil Allah dengan panggilan Bapak. Benar nggak? Betul. Iya. Makanya ada satu, kalau tidak salah dari Gus Dur ya, itu ada salah satu celotehan bunyinya begini. Agama Kristen itu paling dekat dengan Tuhannya karena dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Bapak. Bapak. Nah, satu-satunya agama yang paling jauh dan dengan Tuhannya itu adalah agama Islam. Kenapa? Kenapa coba? Menurut abang gimana? Karena manggil Tuhannya pakai toa. Abang, ya, artinya jangan menggiring satu opini ke arah situ bang. Izin bang saya nyambung ya. Ya, silakan. Siap. Abang, di mana menggunakan toa? Oh ya, saya kembali lagi yang terkait agama tadi bang, menggunakan kata Bapak. Kami di sini itu menggunakan kata Allah, astagfirullah, menggunakan kata Allah. Ya, di sini kami. Gitu. Nah, di mana mereka abang sebagai agama Kristen itu menyebutkan dengan kata Bapa untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa gitu dah. Nah, cuman bang, terkadang telinga saya itu ataupun saya sekolah kemarin itu sering dengar yang namanya menyebut Tuhan dengan sia-sia gitu. Oh ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan gitu ya. Ya, itu ada di dalam 10 perintah kalau tidak salah. Ya. Banyak bang, Nah, terus banyak juga orang-orang Kristen yang saya kalau dengar orang Kristen yang seperti itu saya sudah biasanya saya agak sedikit ini gimana ya? Ya banyak orang Kristen tidak hormat gitu, dikit-dikit haleluya. Saya nggak senang gitu. Dikit-dikit oh ya bang, Glora Yesus gitu, saya itu nggak sopan sebenarnya begitu, nggak sopan. saya izin bang, saya nyambung lagi. Iya. Kebetulan saya punya bapak itu dia dulunya Katolik bang, cuman masuk Muslim. Nah, di mana saya sekarang kayak gimana ya? Dua agama ini yang perlu saya atur lah gimana baiknya gitu. Saya bersikap toleransi antar kedua agama. Itu dah bang, saya izin sedikit sharing dah. Nah bang, terkait tadi pakai toah atau pengeras suara ya bang ya. Ya. Nah, di mana para muazan ataupun muazin mengumandangkan azan untuk didengarkan kepada seluruh umat muslim ataupun seluruh umat manusia bang, ya untuk melaksanakan sholat itu bang, maksud daripada toa gitu. Maksud daripada toa diumumkan kepada seorang muslim. Ya, tapi tahu nggak Anda, ada ayat Al-Quran di mana
bahwa pembacaan Al-Quran itu tidak boleh dengan keras-keras. Ada ayatnya. Oh izin bang, kalau ya betul bang, saya izin saya potong lagi bang. Terkait hal itu jangan boleh tidak boleh keras-keras apabila di atas daripada jam 11 malam bang. Halo bang, halo, halo bang. Kalau jam 4 pagi itu sudah waktunya sudah waktunya jadi bisa artinya kita tidak mengganggu teman-teman lain ataupun saudara-saudara kita agar bisa beristirahat dengan nyenyak gitu dah maksud saya. Itu pelajaran yang pernah saya ambil waktu saya masih sekolah SMP kemarin. Ya. Halo bang, izin bang. Ya, mohon maaf tadi layar saya agak sedikit ini. Coba ulang lagi, Bang. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan, silakan. Tadi ada layar saya terjeda. Silakan. Nama-nama bang gitu. Lalu yang terkait yang tadi tentang jangan mengumandangkan azan apa ya melantunkan ayat Al-Quran dengan keras-keras bang ya. Betul bang ya, seperti itu tadi kan? Kan itu bang. Oke, baik. Jadi Saya akan coba bukakan ayat ya, Bang ya. Ini ada ayat Al-Qur'an ya, di mana ada larangan di dalam Al-Qur'an itu untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Apakah Anda memiliki Al-Qur'an di sana? Al-Quran saya masih nggak ada bang. Untuk sekarang saya belum punya Al-Quran. Oke, baik ya. Ini ada misalnya di dalam Quran surat yang nih ya. Sebentar ya. Ini Quran surat yang sebentar. Waduh. Mana lagi ayatnya ya? Nggak apa-apa bang, pakai referensi seperti itu. Iya, ini ayatnya. Nah ini di dalam Quran surat Wahai manusia. Iya. Kadang suka berat ini ayatnya. Tapi Anda tidak pernah dengar itu bahwa ada ayat dalam Al-Quran melarang orang membaca Quran dengan suara keras. Oh, tidak pernah dengar bang. Tidak pernah dengar. Ya. Yang dimana bukan suara keras tetapi mengecilkan suaranya bang. Iya kan sama itu kan? Mengecil bang, izin bang. Keras dalam arti besar bang ya suaranya ya. Besar dan kecil kan beda bang. Ya kalau suara itu besar itu kan besar dalam pengertian dia terdengarnya lebih nyaring kan begitu. Iya, lebih kepada orang-orang orang-orang banyak lah gitu. Iya, dan itu ada larangannya di dalam Al-Quran. Yang saya maksud bang izin itu ada itu saya pernah bang belajar waktu saya SMP yang dimana kita kecilkan suara bang, bukan mengumandangkan azan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan cara yang besar-besar, suara besar-besar bang, itu tidak bang. Iya, tapi kan itu yang kalian lakukan kan? Ya, Di yang kami lakukan masjid-masjid yang kalian lakukan betul kan di seperti sekolah. itu.
betul. Itu dan kami mengecilkan bang, di mana kita kan tahu juga yang namanya jam istirahat, begitu. Nah contohnya bang, Mana saya kenal jam istirahat? Kalian mah nggak kenal jam istirahat. bang Pagi, izin siang, bang, sore. Apalagi kalau udah bulan puasa. Aduh. nah itu udah bang, Oh, itu bang. Al-Isra 110. Sebentar. Ini ada saja yang bantu ini teman-teman ya. Sebentar. Saya lihat tadi ada berapa tadi yang mana? Al-Araf 55. Sebentar coba ya. Al-Araf 55. Coba saya bukakan ya. Ya bang, 55. Nih. Nih. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Ini bukan ini ayatnya. Ada ayatnya bukan itu. Jadi ketika Quran dibaca itu bacalah dengan suara yang tidak dengan mengeraskan suara. Ada itu ayatnya. ya bang, yang seperti itu betul bang. Saya Al-Isra izin kembali. 110. Iya, Al-Isra Ya bang, 110. permisi bang, saya belum hafal 30 juz belum, saya belum hafal. Tetapi bang, terkait hal itu, saya pernah belajar waktu saya SMP, yang dimana bukan kita mengeraskan suara bang, tetapi mengecilkan suara. Contohnya, waktu kita ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa. Nah, ketika jam 11 malam bang, itu suara atau mikrofonnya itu dihilangkan bang. Artinya didengarkan cukup beberapa orang sekitar bang. Itu. Ya, tapi kan sekarang nggak seperti itu faktanya di lapangan. Nih, ini suratnya nih. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, nama mana saja yang kamu seru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Janganlah engkau mengeraskan bacaanmu, dan janganlah pula merendahkannya. Usahakanlah di tengah antara keduanya. Oh. Kalau sekarang mah lomba-lomba keras-kerasan toa, malah pakai toa malahan, iya kan? Udah gitu toa bikinan tapir lagi. Jangan mengarah-arah bang. Iya, begitu Bang. Intinya apa ada perbedaan ya. Anda kan tadi kan mengatakan kenapa kok menonjolkan perbedaan kan gitu. Betul Ya, betul karena bang. begini Bang, kita itu tidak bisa munafik begitu. Mm-mm. Iya kan? Karena apa yang saya pelajari dalam agama Islam itu isinya itu memang bertentangan bahkan yaitu berlawanan dengan ajaran Kristen. Bahkan ajaran Islam itu Bang, yang saya pelajari isinya itu tentang kebencian terhadap agama-agama Yahudi atau agama Nasrani. Bang saya izin jawab boleh? Silakan. Ya. Bang, yang dimana saya pelajari, mungkin kita beda pengalaman, beda pengetahuan bang ya, mungkin abang lebih karena kesehariannya mungkin bergaul seperti ini, dan bang saya yang dimana yang saya tahu tuh bang, izin bang, bukan saya maksud menggurui, tetapi kita tuh ada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dimana Al-Quran itu menjadi kitab terakhir yang menurut pengetahuan saya Al-Quran itu sebagai penyempurnaan dari ketiga kitab bang. Nah, Apa yang disempurnakan Bang? dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Iya, yang Itu menurut disempurnakan apa? pengetahuan yang disempurnakan, hmm, yang disempurnakan ada beberapa fakta-fakta bang yang di dunia ini yang dimana itu apa ya, semacam dibuktikan dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Duh, susah. Bang, yang saya tanya itu apa yang disempurnakan gitu loh. Oh, dari ketiga kitab itu bang yang disempurnakan ya di dalam satu Al-Quran bang. Nah, Contohnya bang, izin bang. inilah salah satu teman-teman ya. Makanya begini Bang, ada sebuah kebohongan yang terus-menerus diulang, lalu dicekoki kepada muslim-muslim, akhirnya orang muslim percaya gitu loh.
Tunggu bang, gini bang, saya masih kebetulan saya masih ingat-ingat dikit bang teori-teori kemarin, yang mana disempurnakan bang di Al-Quran itu ditulis dari lahirnya Isa Al-Masih ataupun Yesus sampai kematiannya dia sampai dia bangkit pada hari ketiga itu ditulis bang. Nah di dalam Alkitab bang itu dialah dari semenjak apa ya, dia dilahirkan, sebelumnya dia diramal, dilahirkan, dan pada umur 11 tahun bang, 11 tahun apa ya yang dia ke gereja itu, dan setelah itu lenyap ceritanya bang. Nah muncullah pada umur 40-an. Nah di dalam agama Islam lah disempurnakan bang. Oh gitu tuh ya. Ya sudah lah bang. Bang kita Gini bang, karena seseorang yang berbicara berdasarkan apa yang ada tertulis dengan berbicara berdasarkan katanya-katanya atau dogma itu memang jauh berbeda bang. Apa yang Anda katakan itu tadi semua itu Anda sedang berbicara berdasarkan dogma, berdasarkan katanya-katanya, tapi bukan berdasarkan Al-Quran. Bahkan kalau Anda baca Al-Quran, Anda akan menyimpulkan bahwa Isa itu orang Arab. enggak bang, dia orang Yerusalem. Emang ada di Al-Quran Yerusalem? Kali itu Nah, kan yang sempurna apanya? Yang disempurnakan tuh apanya, Bang? Gitu loh. Makanya kalian ini, gini loh, Bang. Kalian ini sudah dalam tanda kutip dicekoki oleh sebuah kalimat-kalimat yang isinya itu tidak benar sama sekali, gitu loh. Quran, kitab yang sempurna, saking sempurnanya Al-Quran, maka umat muslim tidak menggunakannya. Kan tadi Anda bilang, Quran itu lengkap, penyempurna. Seharusnya kalau Quran itu lengkap dan sempurna, maka Quran itu sanggup menjelaskan, benar? betul bang, Apakah Quran sanggup menjelaskan? sanggup bang. Bang Ya itu sudah, coba dulu. jelaskan kenapa begini tangannya? Kenapa tidak Bentar, Bang. begini? Kenapa Ya, begini? Bang, bentar. Ya, betul Bang. Yang dimana yang terkait dengan kita punya gerakan tubuh pada saat sholat itu ada di pembahasan lain di buku lain, Bang. Bukan di dalamnya, di dalam Al-Quran cuma menjelaskan kita melaksanakan sholat, bilang kan? ruku, sujud gitu, Bang. Kan udah saya Bang, bilang. maksudnya, jangan. Oke lah, makanya saya akan menyapa. Saya punya sapaan baru terhadap kalian. Siap. Wahai umat yang melempar Al-Quran ke belakang. Iya, karena kalian mencampakkan Al-Quran kalian ke belakang kalian, ke punggung kalian. Kalian campakkan Al-Quran itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap saya tanya tentang agama Islam, di saat itulah Al-Quran kalian buang ke belakang. Loh, coba sekarang saya tanya. Ketika Anda sholat, betulkah ketika Anda sholat tangan Anda begini? Masing-masing, Bang. Ada yang begini, ada yang begini. Beda-beda kan? Beda referensi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Beda-beda kan? Nah, coba sekarang saya tanya, maknanya begini apa? Kita ingin berserah diri kepada Tuhan. Mana ayatnya? Bang, kalau yang seperti Kan itu udah saya bilang kan, wahai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang, sesungguhnya Al-Quran tiada berguna bagi kalian. Lu dosa orang Buktinya Anda tidak menggunakan Al-Quran. Coba tanya orang Kristen, Iya, Bang. Bang. Kalau orang Kristen ditanya, yang dibuka apa? Yang dibuka Bible. Sekalipun orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bible itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Bible tidak pernah mengklaim itu. Baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satu ayat yang bilang bahwa Bible itu adalah kitab sempurna. Nggak ada. Iya, betul. Tapi Quran berkali-kali mengatakan, ini adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kitab ini adalah kitab yang sempurna.
menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, betul? Betul, betul. Sebagai batu ujian, betul? Iya, Betul, tapi betul, di betul. detik yang sama, Al-Quran nggak mampu menjelaskan klaimnya itu. Untuk hal yang paling sederhana saja, fungsi atau kegunaan sunat buat apa? Quran nggak tahu, Bang. Untuk membersih diri, Bang. Nggak ada ayatnya, Bang. Masalahnya yang Anda omongin itu semuanya bukan Al-Quran. Di Quran nggak ada ayat bahwa sunat itu untuk menyucikan diri, nggak ada. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang kalian. Iya. Coba Anda pernah nggak berpikir kenapa ada kitab fikih, kenapa ada kitab hadis, kenapa ada kitab kuning, karangan ulama A, karangan ini, karangan itu? Kenapa coba? Bang, yang dimana ada kitab fikih, hadis itu mendetailkan daripada secara umum di dalam kitab Al-Quran, Bang. Untuk Yang detail kitab apa? Kitab hadis atau kitab Quran? Untuk mendetailkan, memerincikan, menjelaskan daripada kitab Al-Quran, Bang. Itu ada di fikih. Oke, jadi menurut Anda nih, Bang, kitab yang detail dan rinci itu Al-Quran atau kitab hadis? Al-Quran itu, Bang, itu berbicara tentang umum, memberikan pengetahuan. Kalau Muslim ditanya, jangan gitu. bukan. Coba gini aja, coba apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya apa? Kitab mana yang paling rinci gitu kan? Oke, kitab mana yang detail dan rinci? Quran atau hadis? Al-Quran, Bang. Kalau Al-Quran kitab yang detail, kenapa Anda bilang kitab hadis yang detail? Makanya saya bilang, bahkan yang Anda bicarakan barusan dengan apa yang ada dalam hati Anda itu bertentangan. Saya tahu, gitu loh. Bang, gini, Bang. Makanya jangan, cobalah, berusahalah untuk jujur kepada diri sendiri. Jujur coba. Gini ya, cara jelaskannya gimana ya? Kitab Al-Quran, Bang, itu kitab yang kami imani gitu dah, yang kami percaya gitu kan. Nah, di dalam Al-Quran, Bang, itu ada 30 juz dan terdapat 10 juz yang tidak termuat di dalam Al-Quran itu, Bang. Nah, di mana ada penjelasan beberapa detail yang dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Bang. Di dalam fikih. Iya, artinya kitab yang menjelaskan menurut umat muslim adalah hadis. Kitab yang menjelaskan menurut Al-Quran adalah Al-Quran. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak percaya Al-Quran. Nggak percaya, Bang. Coba tanya setiap orang Islam. Setiap orang Islam akan menjawab, hadis untuk menjelaskan, untuk merincikan. Jadi ketika umat muslim mentok, maka mereka akan menggunakan hadis. Padahal menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran, bukan hadis. Ini ya artinya ya itu dah, Bang. Kita imani, kita Iya, percaya, makanya kita Bang, Al-Quran itu makanya Bang ya saya bilang, seseorang itu masih Islam, itu karena dia itu nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, pasti dia akan meninggalkan agama itu. Pasti, saya pastikan, Bang. Kenapa, Bang, seperti itu? Gimana? Kenapa seperti itu? Kenapa Abang punya pemikiran seperti itu? Iya, karena apa yang kita baca dengan apa yang kita laksanakan itu pasti berbeda. Menurut Al-Quran, kitab itulah yang menjelaskan segala sesuatu.